Ibu, perkenalkan nama saya Erna Angelina Silalahi dengan NIM 20010080080066. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keseimbangan sektor moneter dan keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Yang pertama yaitu konsep keseimbangan sektor moneter. Keseimbangan moneter adalah Gleeman's Agreement, yaitu keadaan di bidang moneter yang terjadi jika perubahan faktor ekonomi yang menambah jumlah uang yang beredar diimbangi dengan perubahan faktor ekonomi lainnya yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu analisis keseimbangan sektor moneter dengan kurva LM. Kurva LM digunakan untuk menganalisis pasar uang, yaitu suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga atau R dan pendapatan nasional atau Y, di mana pasar uang dalam keseimbangan. Pembentukan kurva LM terdapat 3 cara, yaitu cara yang pertama, cara matematis, yang kedua, cara penurunan kurva, dan yang ketiga juga sama dengan cara penurunan kurva. Nah, di sini saya hanya menjelaskan secara sistematisnya saja, yaitu saya ambil contoh di mana pada perekonomian diketahui MS atau jumlah uang yang beredar di masyarakat sebesar 500, permintaan uang tujuan transaksi dan berjaga-jaga M1 sama dengan 0,2Y, permintaan uang tujuan spekulasi M2 yaitu sebesar 572 dikurang 400R. Jadi cara penyelesaiannya yaitu dalam pasar uang keadaan keseimbangan terjadi jika MS sama dengan MD. Jadi MS sama dengan 500, MD sama dengan M1 ditambah M2 yaitu 0,2Y ditambah 572 dikurang 400R, sehingga MS sama dengan MD yaitu 500 sama dengan 0,2Y ditambah 572 dikurang 400R. 500 kurang 572 ditambah 400R sama dengan 0,2Y. Jadi 0,2Y dipindah ruaskan sebelah kiri, maka 0,2Y sama dengan minus 72 ditambah 400R, maka Y sama dengan negatif 360 ditambah 2000R. Maka kurva LM menunjukkan keseimbangan pasar uang. Jadi R-nya sama dengan 0,0005 Y ditambah 0,18. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva LM dan kebijakan moneter. Keberadaan kurva LM dapat berubah bila terjadi perubahan pada sekitar moneter atau pasar uang yang diakibatkan karena adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi kondisi moneter disebut kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki 2 sifat kebijakan, yaitu yang pertama, kebijakan moneter yang bersifat kontraktif, yaitu kebijakan ini memiliki dampak pada penurunan pendapatan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter yang bersifat ekspresif, yaitu kebijakan ini berdampak pada peningkatan pendapatan. Ada beberapa instrumen atau alat yang sering digunakan pemerintah dalam melakukan kegiatan moneter, yaitu yang pertama, open market operation, yaitu untuk mempengaruhi kondisi jumlah uang yang beredar dengan memperjualbelikan surat berharga pemerintah, yaitu SBI atau SBPU. Yang kedua yaitu reserve requirement, yaitu kebijakan ini berkaitan dengan penentuan cadangan minimum bagi bank umum atau komersial oleh bank sentral. Yang ketiga yaitu rediscount policy, yaitu untuk mempengaruhi kondisi moneter melalui perubahan tingkat bunga. Yang keempat yaitu selective credit control, yaitu di bidang moneter dengan cara memberi himbauan kepada sektor bank dalam hal penyaluran dan kemasyarakatan atau kredit. Selanjutnya yaitu keseimbangan umum. Keseimbangan umum merupakan keseimbangan antara harga jual dan harga beli, permintaan serta penawaran barang dan jasa, juga pengeluaran uang dan pemasukan uang. Selanjutnya, model keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Pada model keseimbangan pasar barang ditandai dengan kurva IS dan model keseimbangan pasar uang ditandai dengan kurva LM. Oleh karena itu disebut keseimbangan ISLM. Keseimbangan ISLM ini dapat diterapkan di 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pada perekonomian 2 sektor terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi investasi. Fungsi konsumsi ditandai dengan huruf C dan fungsi investasi ditandai dengan huruf I. Selain itu, pada perekonomian 3 sektor, selain terdapat konsumsi dan investasi,
juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, ditandai dengan huruf J. Adapun di perekonomian 4 sektor, ini ditambah ekspor dan impor. Pada ekspor ditandai pada huruf X dan pada impor ditandai pada huruf M. Oleh karena itu, keseimbangan pada perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang memenuhi kondisi keseimbangan baik di pasar uang maupun di pasar barang. Selanjutnya yaitu grafik keseimbangan ISLM. Berdasarkan pada kurva di samping, bisa kita lihat perpotongan antara dua kurva yaitu kurva IS dan LM. Titik perpotongan antara IS dan LM ini terjadi pada titik E, sehingga pada titik E terjadinya keseimbangan pasar uang maupun pasar barang. Pasar barang direpresentasikan oleh kurva IS dan pasar uang direpresentasikan oleh kurva LM. Sebagai titik keseimbangan, titik E menunjukkan adanya tingkat bunga keseimbangan dan pendapatan nasional keseimbangan. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan ISLM. Pada kurva di samping bisa kita lihat dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif atau fiskal ekspansif menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama, pergeseran kurva ini menyebabkan output keseimbangan bergeser dari titik Y0 ke titik Y1. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan ISLM. Pada kurva di samping, kontraksi moneter atau pendapatan moneter berhubungan dengan perubahan penawaran uang. Nah, ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut disebut juga sebagai ekspansi moneter. Nah, hal ini tidak mempengaruhi kurva IS, tapi akan mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, maka LM akan bergeser ke kanan. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa keseimbangan sektor moneter pasar uang adalah hubungan antara tingkat bunga dengan keseimbangan pendapatan nasional di sektor keuangan. Pasar uang berada dalam keseimbangan jika penawaran uang atau MS sama dengan permintaan uang atau MD. Dalam analisis di pasar uang, digunakan suatu kurva yang disebut kurva LM. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan titik bunga atau M dan pendapatan nasional atau Y, di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Sedangkan keseimbangan umum merupakan seimbangnya harga beli terhadap harga jual, seimbangnya permintaan barang dan penawaran barang, juga keseimbangan antara pengeluaran uang dan pemasukan, dan juga keseimbangan antara pendapatan dengan penawaran yang terjadi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.